Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Aman yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah merupakan sebuah nikmat yang patut kita syukuri pada pagi hari ini di penghujung bulan Zulhijjah. Tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 26 nggih, tanggal 26 bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan iman, masih diberikan kesehatan dan lain sebagainya. Kenikmatan yang bahkan datang tanpa kita minta. Allah itu saking sayangnya kepada kita, Allah memberi. Dan salah satu nama Allah itu Bapak Ibu namanya adalah Al-Mannan. Al-Mannan di antara tafsir makna tersebut adalah Allah itu yu'ti bi ghairi nawal. Allah Subhanahu wa taala itu memberi bahkan tanpa diminta. Allah itu kan namanya banyak, Al-Asmaul Husna, Ar-Razzaq dan lain sebagainya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mannan. Nah, di antara makna Al-Mannan maknanya adalah Allah memberi tanpa diminta. Tanpa kita sadari banyak sekali kenikmatan yang hari ini, pagi ini kita rasakan. Mungkin itu Bapak Ibu semalam atau kemarin tidak kita meminta kepada Allah, tapi Allah kasih. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, jangan pernah kita lupa untuk bersyukur atas nikmatnya tersebut dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, salawat teriring salam selalu kita haturkan kepada manusia terbaik yang pernah Allah utus, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat beliau tanpa terkecuali hingga akhir zaman nanti. Amin. Bapak Ibu rahimahullah, insyaallah beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang temanya Muharram. Kalau kita berbicara tentang Muharram itu yang ada dalam benak kita itu apa sih Pak Bu? Suro gitu kan ya. Apalagi Pak Bu? Dan awal tahun Hijriah dan sebagainya, atau bulan pertama dalam Islam. Nah, kita sebagai umat Islam ini punya identitas Bapak Ibu rahimakumullah, yang tentunya identitas ini memiliki sejarah yang sangat panjang terkait dengan Hijriah ini. Dulu di masa-masa awal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di zamannya Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Bakar As-Siddiq kemudian Umar bin Khattab. Di awal-awal kepemimpinan Umar bin Khattab itu umat Islam belum mengenal penanggalan dengan tahun Pak Bu. Tapi bulan itu sudah dikenal. Jadi Muharram, Safar dan seterusnya 12 bulan yang kita kenal sebagai bulan Islam itu sudah diketahui. Tapi mereka tidak punya patokan apa? Tahun. Ini tahun berapa? Tapi kalau bulan sudah ada. Jadi Ramadan itu bukan muncul setelah Nabi diutus, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi Rasul pun sudah dikenal sebagai bulan Muharram dan seterusnya, itu sudah ada, sudah dikenal. Hanya saja sekali lagi yang belum mereka kenal adalah tahun. Dulu berkembangnya dengan apa? Waktu itu yang berkembang ya dengan penanggalan misalnya Romawi dan seterusnya. Maka bagaimana dulu mereka mengingat tahun Pak Bu? Mengingat tahun dengan mengingat peristiwa yang terjadi pada saat itu. Maka Bapak Ibu,
Dulu ketika mungkin ya kita semuanya belajar awal-awal terkait dengan sirah Nabi, sejarah Nabi, ketika kita berbicara atau guru kita menyampaikan Nabi SAW itu lahir kapan Pak Bu? Tahun gajah, itu kan ya. Tidak disebutkan angkanya tapi tahun gajah. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW lahir setelah peristiwa Abrahah yang ingin menyerang Ka'bah. Nah itu jadi untuk niteni sebagai patokan itu. Atau misalnya kapan terjadi atau kapan lahirnya? Lahirnya misalnya tahun Al-Fijar, tahun peperangan Al-Fijar misalnya. Ada perang namanya perang Fijar di masa jahiliyah. Itu untuk menandai, untuk niteni pada tahun tersebut misalnya terjadi apa. Selain peristiwa besar, mereka juga menggunakan patokannya adalah dengan kematian seseorang tokoh. Misalnya ini terjadi 2 tahun setelah kematian siapa. Jadi patokannya itu Pak Bu. Belum mengenal 1, 2, 3 itu belum mengenal mereka. Jadi itu dulu awal-awalnya sejarahnya seperti itu. Begitu yang terjadi di zaman Nabi Rasulullah SAW, kemudian di zamannya Abu Bakar Siddiq, kemudian di zamannya Umar bin Khattab di awal-awalnya. Setelah itu pada kekhalifahan Umar bin Khattab muncullah sebuah problem. Apa masalahnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkirim suratlah kepada Abu Musa al-Asy'ari, yang saat itu Abu Musa al-Asy'ari adalah gubernur di wilayah Basrah. Di mana itu Pak? Basrah di wilayah Irak. Khalifahnya di Madinah yaitu Umar bin Khattab berkirim surat ke Basrah, yang saat itu gubernurnya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ketika Abu Musa al-Asy'ari menerima surat tersebut, tertulislah bulan Sya'ban. Tapi Abu Musa al-Asy'ari tidak paham ini bulan Sya'bannya kapan. Apakah Sya'ban yang tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu atau kapan? Karena tidak ada tahunnya. Maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu memberikan saran dan meminta kepada Umar bin Khattab bahwa kita ini punya penanggalan. Biar itu enak. Jadi dalam surat menyurat lebih rapi gitu. Akhirnya Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, dari satu masalah tersebut, jadi Bapak Ibu terkadang satu masalah yang sedang kita hadapi itu akan memunculkan sebuah solusi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ya banyak hal. Mungkin awalnya adalah dengan kita diuji dengan suatu masalah terlebih dahulu. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan siapa? Dengan para sahabat yang ada. Di situ ada Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya, Utsman dan seterusnya. Nah, para sahabat saat itu ketika menentukan kapan awal tahun Hijriyah bagi Islam atau kapan tahun pertama Islam, mereka semuanya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, oh kita patokannya adalah lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tahun di mana Rasul lahir. Tapi di situ menjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Tahunnya kapan? Ada yang mengatakan patokannya mendingan adalah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kalau wafatnya Rasul itu nanti kita seperti orang Majusi. Karena orang Majusi itu menggunakan penanggalan mereka adalah dengan apa? Menggunakan tahun wafatnya tokoh-tokoh mereka. Sedangkan orang Nasrani menggunakan lahirnya Isa bin Maryam. Maka Islam harus berbeda dengan dua kubu tersebut. Akhirnya muncullah Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Saran dari Ali bin Abi Thalib menggunakan patokannya adalah tahun hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian disepakatilah oleh forum di situ, dan Umar bin Khattab selaku pemimpin tertinggi umat Islam saat itu juga menyetujui ide tersebut bahwa patokan tahun pertama Islam adalah tahun peristiwa hijrah. Umar kemudian memberikan komentar. Ketika beliau setuju bahwa awal tahun Islam adalah peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengatakan, karena hijrah itu farraqat bainal haqqi
wal batil fa'arikhu biha. Kata Umar bin Khattab, wah ini bagus ini. Karena peristiwa hijrah itu adalah farraqat bainal haqqi wal batil. Peristiwa itu adalah peristiwa yang membedakan antara kebatilan dengan kebenaran. Kita tahu Bapak Ibu, sebelum Nabi hijrah, umat Islam itu pada fase istid'af, pada fase penindasan. Sebelum Nabi SAW hijrah, kita tahu bahwasanya banyak di antara para sahabat Nabi SAW itu yang mereka mendapatkan kezaliman, penindasan dari orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Kisahnya Sumayyah, kisahnya Bilal bin Rabah, kisahnya Khobab bin Al-Arat, dan seterusnya. Mereka semua ini merasakan itu. Bahkan Nabi SAW pun juga pernah merasakan penindasan tersebut, baik dengan verbal, dengan ucapan, atau dengan fisik. Coba bayangkan Bapak Ibu yang pernah dialami Rasul. Ketika Nabi SAW sedang sholat di sekitar Ka'bah, tiba-tiba ada orang Quraisy yang membawa, mohon maaf ya, jeroan unta, kemudian ditumpahkan ke Nabi SAW yang saat itu beliau sedang sholat. Itu dirasakan oleh Nabi SAW dan seterusnya. Nah, itu fase qoblal hijrah, fase sebelum Nabi SAW hijrah. Jadi fase istid'af, kata para ulama, itu umat Islam saat itu masih lemah. Ketika hijrah, berpindahlah ke marhalah atau fase berikutnya, itu marhalatul quwwah. Marhalah umat Islam sudah memiliki kekuatan, kemuliaan, dan seterusnya. Jadi hijrah ini sebagai peristiwa yang membedakan antara fase tadi sebelumnya dengan fase yang setelahnya. Kebatilan yang di Mekah kemudian dikalahkan dengan kekuatan umat Islam yang terbangun di mana? Di Madinah. Nah, setelah itu disetujui oleh Umar bin Khattab dengan alasan tersebut karena hijrah adalah peristiwa yang menandai bangkitnya umat Islam. Lalu kemudian muncul pertanyaan, terus kalau kita sepakat bahwasanya tahun pertama Islam adalah peristiwa hijrah Nabi SAW, kapan bulan pertamanya? Kok bisa jadi Muharram, Pak Bu? Kok bisa jadi Muharram? Nah, ini ada usulan dari sahabat Nabi ya SAW yang bernama Utsman bin Affan. Utsman berpendapat kita mulai awal bulannya dengan Muharram. Apa alasannya Bapak Ibu? Kenapa kok Muharram itu dijadikan sebagai awal bulan dalam hijriah? Setelah mereka semuanya sepakat bahwasanya awal tahunnya adalah peristiwa hijrah Nabi. Kata Utsman bin Affan, karena bulan Muharram ini adalah bulan di mana jamaah haji itu sudah pulang dari mana? Dari tanah haram, tanah suci, pulang ke tempatnya masing-masing. Nah, itu menandai ketika mereka semuanya pulangnya itu sebagai tanda awal bulan dalam hijriah Islam. Ini pun juga kemudian disepakati oleh Umar bin Khattab, maka diputuskanlah bulan pertama dalam kalender Islam adalah bulan Muharram, dan peristiwa tersebut ya ditandai dengan peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Karena juga alasan lainnya, dahulu Nabi SAW punya azam, punya tekad untuk hijrah di bulan Muharram SAW. Nah, itu sejarah singkat Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kok Islam ini punya kalender namanya kalender hijriah, dengan sejarah singkat yang tadi kami sampaikan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, tentu ketika kita berbicara tentang hal tersebut, kita tidak lepas dari peristiwa hijrah yang itu merupakan peristiwa yang sangat-sangat penting dalam Islam. Ketika Nabi SAW diperintahkan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hijrah ini kan adalah perintah Allah, bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian para sahabat mengikuti setelahnya, sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan dan kemenangan pada Islam setelah Nabi SAW melakukan yang namanya hijrah. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita berbicara tentang bulan Muharram karena tema kita adalah tentang fadlu syahri al-Muharram. Bulan Muharram sebagaimana yang kita ketahui adalah salah satu dari 12 bulan Islam. Di
Di antara keutamanya adalah bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan haram. Ada 4 bulan haram Bapak Ibu. Sekarang kita berada di salah satunya. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Bulan haram itu adalah bulan yang sangat dimuliakan. Bukan berarti kemudian selain bulan ini kita boleh enak-enak, kita boleh bermaksiat. Enggak. Tapi ketika seseorang berbuat maksiat di bulan haram, maka tentunya tidak sama nilai dosanya seperti kalau dilakukan di bulan yang lain. Begitu juga ketika seseorang beramal soleh di bulan haram, pahalanya tidak sama dengan ketika seseorang melakukan aktivitas positif atau ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah 3 bulan secara urut dan satunya terpisah. Ada bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, yang sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah ini, dan bulan depan yaitu bulan Muharram. Dan satu lagi, bulan apa Pak Bu? Bulan Rajab. Ini 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bulan Muharram ini di antara keutamaannya, yang pertama tadi adalah ini bulan yang dimuliakan. Yang kedua, bulan haram ini disebut sebagai syahrullah. Apa itu syahrullah Pak Bu? Syahrullah itu artinya adalah bulannya Allah. Loh, bukannya semua bulan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala? Betul, semuanya bulan milik Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadi identitas khusus ketika kita menyebutkan bulannya Allah, maka pikiran kita pertama kali pasti akan merujuk ke mana? Bulan Muharram. Seperti gini Pak Bu, kita kan mengenal namanya Baitullah. Orang kalau menyebutkan Baitullah pasti kemana pikirannya Pak? Kemana Pak? Baitullah pasti ke Ka'bah ya, Masjidil Haram. Meskipun setiap masjid itu juga disebut sebagai apa? Baitullah. Ya, setiap masjid itu kan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita dari rumah misalnya, Mbak mau kemana? Oh, saya mau ke Baitullah. Maksudnya bukan Baitullah mana? Mekah. Jadi Baitullah itu kan identitas bagi Masjidil Haram atau Ka'bah. Nah, syahrullah yang keutamaan kedua, bulan Muharram disebut sebagai syahrullah. Nabi SAW bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan, seutama-utamanya puasa setelah Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulan Muharram. Bulan depan ini Bapak Ibu, itu adalah waktu yang di antara waktu terbaik untuk kita berpuasa, yaitu di bulan Muharram. Bahkan ada satu hari kalau kita berpuasa, maka kita akan dihapuskan dosanya setahun yang telah lalu. Kalau di bulan ini, di bulan Dzulhijjah, kita mengenal ada namanya puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaannya, kalau kita berpuasa sehari dapat pahalanya apa Pak Bu? Setahun yang lalu dihapus dan setahun yang akan datang juga dihapus. Nah, bulan depan kita ketemu lagi dengan keutamaan yang ya seperti itu, meskipun hanya setahun. Kalau di bulan Dzulhijjah ini kita mendapatkan ampunan 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, di bulan depan, di bulan Muharram, jangan sampai kita kelewat di tanggal 10 Muharram, puasa Asyura, kita berpuasa, meskipun itu hukumnya adalah puasa yang bukan wajib, tapi jangan sampai kita kelewatan pahala tersebut, maniman. Sayang kita kelewatan pahala yang begitu besar. Kalau kita ingin menambah, kita boleh berpuasa dengan sehari sebelumnya, atau yang kita sebut sebagai puasa Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Kenapa Nabi SAW berpuasa, hadirin rahimakumullah? Karena pada tanggal tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Jadi kalau kita tambahkan yang ketiga, keutamaan bulan Muharram itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dari kejaran Fir'aun. Itu di bulan Muharram, hadirin rahimakumullah. Makanya kemudian Nabi SAW berpuasa sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata ketika Nabi di Madinah, orang-orang Yahudi pun juga berpuasa. Maka kemudian Nabi ingin menyelisihi mereka.
nggak ingin sama. Akhirnya Nabi mengatakan, lain baqitu, kalau seandainya tahun depan aku masih diberikan hidup oleh Allah, la asuman tasi', maka aku akan berpuasa tanggal 9. Ini salah satu amalan yang Nabi beringinan, bercita-cita tapi belum sempat dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini amalan yang mari kita semuanya ingatkan diri kita sendiri dan saudara-saudara kita, ya keluarga kita, siapapun yang bisa kita ingatkan. Semoga kita dimudahkan untuk bisa berpuasa, terutama di tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, mungkin ada sedikit keyakinan yang kurang tepat ya. Ada orang yang beranggapan bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan yang istilahnya ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan. Kami ingin sampaikan bahwasanya bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang penuh dengan berkahnya Allah Azza wa Jalla. Bahkan tadi kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya Nabi Musa itu di bulan Muharram. Berarti kan pertolongan itu. Keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Begitu juga dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi Safiyah pada bulan Muharram. Jadi kami ulangi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Safiyah bintu Huyai itu di bulan Muharram. Artinya bulan Muharram itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan, yang harus kita isi dengan amal-amal sholih. Apa bentuknya? Bisa dengan yang tadi kami sampaikan, dengan berpuasa. Bentuk yang lainnya dengan apa? Dengan kita memperbaiki ibadah kita, ibadah yang terutama wajib. Yang wajib, sholat kita fardu kita benahi, kita perbaiki waktunya, kemudian rukun-rukunnya kita perbaiki, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Apa yang bisa kita kerjakan lagi di bulan Muharram? Dengan memperbanyak zikir. Kalau hari-hari seperti ini kita sudah berzikir kepada Allah, maka kita ingin perbanyak lagi. Memperbanyak taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan memperbanyak membantu saudara kaum muslimin, dengan memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran, atau amal-amal soleh yang bisa kita kerjakan lainnya. Alhamdulillah, yang sudah Bapak Ibu dan kita semuanya kerjakan, kemudian kita perbanyak lagi di bulan-bulan yang itu merupakan bulan mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hambanya di bulan tersebut, maka ketahuilah sejujurnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal lebih. Ini kesempatan Pak Bu yang Allah berikan kepada kita, yang belum tentu kemudian kapan lagi dan sampai kapan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan tersebut, sehingga kita bisa memperbanyak amal ibadah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keutamaan bulan Muharram. Jadi sekali lagi, bulan Muharram ini adalah sebagai penanda bahwasanya kemenangan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan kepada kita semuanya di setiap bulan tentunya. Jadi Bapak Ibu, dalam Islam kita tidak mengenal istilahnya ini hari buruk ya, ini hari yang baik. Semuanya hari apa Pak Bu? Semua hari adalah baik. Yang membuat kenapa hari itu mungkin tidak produktif, tidak baik, bukanlah hari itu, tapi apa? Karena kita bermaksiat kepada Allah, sehingga apa? Allah cabut keberkahannya. Jadi hari ini kan tidak punya wewenang apa-apa. Ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata para ulama, yang membuat kenapa waktu kita tidak berkah, kenapa usia kita tidak berkah, kenapa harta kita tidak berkah, bukan hari dan hartanya, tapi apa? Karena maksiat kita itulah yang akan mencabut keberkahan dari kita. Maka jamaah rahimahullah, kami ingin ingatkan kembali bahwasanya kita masih berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, minal ashhuril hurum, termasuk bulan yang haram. Maka jangan sampai kemudian kita berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Mari kita perbanyak untuk bertaubat, dan nasihat ini untuk kami pribadi dan untuk panjenengan semuanya, kita berbanyak untuk beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Semoga Allah mudahkan hati kita untuk memohon ampun kepadanya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita untuk memperbanyak
amal ibadah di bulan-bulan seperti ini. Begitu Bapak Ibu yang semoga kami sampaikan, semoga ini bermanfaat, dan titip pesan untuk saling mengingatkan di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, semoga kita semuanya bisa berpuasa dan jangan sampai kemudian kita lewatkan karena sayang dan man iman. Satu hari kita bisa mendapatkan ampunan 1 tahun penuh. Wallahu ta'ala alam. Semoga ini menjadi ilmu bermanfaat untuk kami pribadi dan untuk seluruh jamaah yang ada di Masjid Al-Aman. Kami doakan semoga Bapak Ibu dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.